A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, para kesepuhan di Musalla Al-Falah ya. Musalla Al-Falah, semoga senantiasa diberikan kebaikan, kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semua jamaah Musalla Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa juga dalam kebaikan dan naungan rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah berikan taufik dan inayah untuk kita semuanya, khusus bagi saya pribadi menjadi satu kesyukuran. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian di sini. Semoga menjadi wasilah keberkahan umur kita, kelapangan rizki kita, karena memang itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya hingga yaumul qiyamah. Saya sebenarnya sudah lama dulu tinggal di daerah Pasar Minggu ya. Dulu di Jati Padang lama, makanya ada rutinan juga setiap Senin malam itu di masjid, salah satu masjid di Jati Padang, di Ar-Rahmah, di Jalan Jati Padang ya. Jalan Jati Padang dekat Simatupang. Karena memang dulu lama sebelum pindah ke Jawa Barat biar kesannya agak jauh ya. Jawa Barat yang sebenarnya Jawa Baratnya di Depok gitu ya. Nempel dengan Jakarta Selatan gitu. Jakarta Selatan. Oh, baik. Ya. Maka kalau kemudian main lagi ke daerah-daerah Jakarta Selatan, ke Ragunan, ke Jati Padang, itu serasa pulang kampung gitu. Serasa pulang kampung. Semoga pertemuan kita menjadi satu awal yang akan menjadi kebaikan yang panjang gitu ya ke depannya. Allah limpahkan untuk kita semuanya. Walaupun kita di musola, bukan di Masjid Agung, di Masjid Kaum gitu ya, Kaum Masjid Agung itu. Tapi luar biasa, ini satu hal yang sangat-sangat baik, karena musola tidak hanya dijadikan tempat sholat, tapi juga dijadikan sebagai tempat untuk menimba kebaikan yang lainnya, yaitu menimba ilmu. Dan kalau kita baca sejarah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan masjid itu, musola itu memang fungsinya itu luar biasa, menjadi pusat kegiatan umat Islam. Rasulullah mengajari umat Islam dengan ilmu-ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat itu di Masjid Nabawi. Rasulullah menyambut tamu-tamu negara, karena Rasulullah itu kan kepala negara. Kalau di kita mah presiden ya. Presiden Madinah Rasulullah itu. Nah, itu menyambut tamu negara itu di Masjid Nabawi. Bahkan Rasulullah SAW mengikat tawanan perang. Kan biasa ya, ada perang yang sering terjadi antara umat Islam
yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang yang memang selalu ingin mengganggu umat Islam, khususnya orang-orang kafir Quraisy. Nah itu banyak yang diikat di tiang masjid, gitu. Tiang-tiang mungkin ini gitu ya, dijadikan untuk tempat mengikat tawanan. Yang ternyata ketika tawanannya itu ditawan di masjid, mereka melihat aktivitas umat Islam, bagaimana keagungan akhlak Rasulullah yang diikuti oleh para sahabatnya, justru itu membuat mereka banyak yang masuk Islam. Nah ini yang luar biasa. Kita di sini ada sholat berjamaah, ada talabul ilmi, bagaimana kita juga mengajak putra-putri kita untuk belajar sholat, belajar baca Al-Quran, mencari ilmu. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah maka pada kesempatan kali ini saya cuma ingin ngobrol aja gitu ya. Nggak apa-apa ya? Ngobrol. Ada satu cerita gini, cerita yang turun-temurun disampaikan dari seorang sahabat Ansor. Kalau sahabat Ansor itu berarti tinggal di Madinah. Orang Madinah asli gitu ya, yang menyambut kedatangan hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Makkah. Sahabat Ansor ini bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sebenarnya salah satu tokoh sahabat Ansor, ya, salah satu tokoh sahabat Ansor. Beliau menceritakan satu kisah, satu fragmen gitu ya, kisah yang bukan kisah panjang gitu ya, bukan seperti sinetron yang berseri-seri, bukan. Jadi beliau menceritakan bahwa pada satu ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang yang datang ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya itu begini: Ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, mohon arahanmu, mohon pandanganmu jika hamba berusaha komitmen senantiasa menjalankan sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu. Wasumtu Ramadan, lalu hamba juga berkomitmen untuk menjalankan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan juga hamba berkomitmen dengan syariat halal, ridha dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengambil rizki yang halal, hanya memakan makanan yang halal, hanya memakai pakaian yang halal, hanya melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang ketiga. Lalu yang keempat, wa harramtul haram, dan mengimani, beriman dan meridha, komitmen dengan syariat haram, yaitu bersyukur atas adanya syariat haram. Kok bersyukur? Karena begini, syariat haram itu artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita memakan daging babi, andai saja tidak ada syariat haram, maka tentu kemadharatan yang ada pada yang diharamkan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, membuat kita sakit, baik sakit fisik maupun sakit non-fisik. Sakit non-fisik itu sakit apa ya? Sakit hati. Kalau sakit hati mah diputuskan kata anak-anak muda gitu ya. Kalau sakit non-fisik itu berarti sakit jiwa. Oh iya, cuman sakit jiwa itu kan belum tentu orang yang sakit jiwanya dia sadar. Karena sakit jiwa itu orang yang biasanya memiliki sikap dia itu terperdaya oleh kehebatan dirinya sendiri,
kemudian menjadi takabur, itu adalah sakit jiwa. Atau orang yang ketika menjalankan amal ibadah kebaikan, maka yang menjadi keinginannya itu ingin dipuji orang gitu, atau ingin mendapatkan balasan duniawi. Atau sakit jiwa itu gini, ketika melihat orang lain mendapatkan kebaikan, apa yang dia inginkan? Dia ingin mendapatkan kebaikan yang ada pada orang tersebut, kemudian orang tersebut kebaikannya hilang. Itu namanya apa? Hasad ya, dengki, namanya dengki. Nah, itu juga contoh-contoh sakit jiwa. Biasanya orang-orang kalau sakit kayak gitu nyadar nggak? Kebanyakan enggak gitu ya, kebanyakan enggak. Karena kalau orang yang sakit jiwanya udah parah, dibawa ke rumah sakit jiwa. Cuman kalau udah dibawa ke rumah sakit jiwa juga nggak sadar juga kan ya, sama aja berarti. Orang sakit jiwa itu apapun sakitnya itu nggak sadar. Mau sakit yang kayak tadi gitu ya, penyakit-penyakit hati, atau sakit jiwa yang memang perlu ditreatment, diobati di rumah sakit, sama aja nggak sadar gitu. Nah, jadi penyakit gitu ya, penyakit itu bisa jadi atau bukan bisa jadi, sangat-sangat berkaitan, berhubungan dengan apa yang kita konsumsi, yang kita makan. Jadi kalau kita makan sesuatu yang haram, tidak hanya fisik yang sakit, walaupun makanan itu berbentuk fisik gitu ya, tapi akan mempengaruhi jiwa kita, akan mempengaruhi hati kita. Makanya bersyukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan makan daging babi, mengharamkan makan beling. Makan beling itu halal atau haram ya? Nggak boleh ya, haram. Kenapa? Karena kalau makan beling kan bisa membahayakan diri kita. Sesuatu yang membahayakan itu memang haram. Jadi kata sang penanya, hamba komitmen dengan salat wajib, puasa wajib, syariat halal, syariat haram. Lalu pertanyaannya, kalau kita ngomongnya pertanyaannya, kalau tukul ngomongnya pertini ini ya, itu mah tukul ya. Tapi tukulnya sakit ya. Mudah-mudahan sehat gitu ya, diberikan kesehatan. Jadi beliau lalu setelah bercerita bertanya begini, adkhulul jannah, kata beliau, apakah dengan komitmen itu hamba bisa masuk surga? Begitu pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat tadi. Apa jawaban Rasulullah? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat pendek, sangat singkat, tapi menjadi satu kepastian, arahan dan bimbingan bagi sang penanya, juga bagi kita orang-orang yang membaca setelahnya. Jawabannya adalah na'am, ya benar. Subhanallah. Jadi ternyata kunci agar bisa masuk surga itu sholat wajib, puasa wajib, komitmen dengan hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan. 4 hal itu. Nah, ini ceritanya begitu. Jadi cerita ini memiliki banyak sekali hikmah. Yang pertama, ini cerita tentang orang yang mencari ilmu, belajar sebenarnya bagaimana caranya agar bisa masuk surga. Kalau sahabat Nabi memang yang difikirkannya itu bukan hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang sementara, yang pendek, tapi yang paling sering yang mengisi pikiran mereka itu adalah hal-hal terkait dengan kebaikan akhirat. Bagaimana biar bisa masuk surga. Nah, ketika beliau menginginkan surga, lalu beliau belajar bagaimana sih caranya masuk surga. Setelah belajar, beliau mendapatkan pemahaman, kesimpulan tentang 4 hal tadi. Ya, 4 hal: sholat, puasa, halal, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram, gitu ya. Meninggalkan yang haram.
setelah mendapatkan pemahaman itu, hasil dari talabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, lalu beliau menanyakan apakah apa yang dipahami itu sudah benar atau belum, gitu. Dan pastinya beliau bertanya kepada orang yang paling berhak untuk ditanya, yaitu Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah, kepada ahlinya, apakah yang saya pahami ini benar atau tidak? Dan ternyata jawaban Rasulullah benar. Nah, jadi memang penting sekali bagi kita ketika kita ingin mencapai sesuatu, apalagi capaiannya itu urusan yang besar, urusan akhirat, kita belajar, kita mencari ilmunya. Lalu setelah mencari ilmu, kita tanyakan lagi kepada ahlinya, apakah kita sudah paham atau belum. Makanya dalam Islam itu ada adanya guru itu memang sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Jangan kita belajar itu cuman baca saja, baca dari buku, baca dari internet. Kalau sekarang kan gampang ya, gampang. Atau baca dari sumber-sumber itu. Nah, jangan cuma, maksudnya bukan berarti baca itu nggak baik, bukan. Tapi jangan cuma setelah baca tanyakan kepada ahlinya, kepada ahli ilmu, kepada ulama kalau sekarang. Karena sekarang kan nggak ada nabi, gitu ya. Kepada para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Itu yang diajarkan oleh sahabat tadi. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan begini, wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Jika memang demikian kebenarannya, maka demi Allah saya tidak akan menambahkan atas 4 komitmen itu dengan satu hal pun yang lain itu enggak. Berarti dia nggak mau sholat sunnah, gitu ya, nggak mau puasa sunnah, nggak mau berjihad, dan nggak mau menjalankan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau kita baca nanti gitu ya kisah selanjutnya, ternyata bukan begitu pemahamannya. Tapi beliau mengatakan demi Allah saya tidak akan menambah itu terkait dengan komitmennya. Komitmen yang akan dijadikan sebuah pegangan yang apapun kondisinya akan terus dijaga sekuat tenaga setelah belajar dan belajar. Kan gini, tadi yang pertama sholat. Sholat itu kan walaupun mungkin sepintas sesuatu hal yang gampang, dari kecil kita sudah pelajari, tapi bukan berarti kemudian kita berhenti belajar. Sholat itu terus kita pelajari, kita sempurnakan. Berarti kan kita butuh fokus gitu, butuh perhatian yang serius. Bagaimana dari mulai takbiratul ihram sampai selesai itu, sholat kita itu setiap hari ada peningkatan jadi lebih baik. Ya, jadi lebih baik. Baca Al-Fatihahnya, baca suratnya setelah takbir dan iftitah. Begitu juga bagaimana dengan rukuknya, sujudnya, sampai salam semuanya. Dan itu baru fisiknya sholat. Jadi sholat itu juga ada fisiknya, ada jiwanya. Jiwanya sholat apa? Jiwanya sholat itu adalah keikhlasan dan kekhusyuan, gitu. Dan kita sholat itu agar memang menjadi sholat yang terus lebih baik, tidak hanya fisiknya yang disempurnakan, tapi juga jiwanya sholat, gitu. Keikhlasan dan kekhusyuannya. Begitu juga dengan puasa, lalu dengan halal dan haram. Halal dan haram lagi sekarang kan mungkin semakin kompleks gitu ya, yang perlu kita pelajari. Yang halal itu apa saja, bagaimana kita bermuamalah, berbisnis, berdagang, apa saja yang halal, apa yang haram, gitu, dan seterusnya. Nah, makanya beliau mengatakan tadi demikian, wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Demi Allah, saya tidak akan menambahkan dengan hal lain terhadap
komitmen keempat hal tadi. Gitu. Nah, ini yang ceritanya. Lalu pertanyaan sebenarnya, ini orang yang datang kepada Rasulullah ini siapa? Nah, kalau berkaitan dengan siapa namanya, mungkin agak-agak asing bagi kita, gitu ya. Bukan agak ya. Memang namanya itu jarang didengar, asing gitu. Yaitu namanya Nu'man bin Qawqal, gitu ya. Nu'man bin Qawqal. Kalau nama Nu'man sih kita sering nemu ya, orang bernama Nu'man, tapi nama ayahnya itu Qawqal gitu. Kayaknya baru nemu gitu orang yang bernama seperti itu. Dan beliau termasuk juga ternyata sahabat Ansor, sama seperti yang meriwayatkannya tadi Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Kalau Jabir sebenarnya tadi beliau memang termasuk tokoh dari kalangan sahabat Ansor. Kalau Nu'man bin Qawqal ini namanya memang jarang muncul, ya, jarang muncul. Tapi walaupun namanya jarang muncul, ternyata beliau termasuk salah seorang sahabat Ansor yang masuk Islam sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada masyarakat Madinah. Jadi beliau masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Kan gini ya ceritanya. Sebelum Rasulullah hijrah, ada 2 kali sahabat Ansor yang datang ke Makkah di musim haji. Lalu sambil mereka menjalankan ibadah haji, mereka juga menggunakan kesempatan untuk menemui Rasulullah di Makkah gitu, di Makkah. Untuk apa menemui Rasulullah? Ternyata menemui Rasulullah mereka menyampaikan ikrar, sumpah dan komitmen mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa ini yang dikenal dalam sejarah dengan nama Bai'atul Aqabah. Oh, itu Bai'atul Aqabah kita pernah dengar gitu ya. Bai'atul Aqabah ini ada 2 kali. Ada Bai'atul Aqabah Al-Ula yang pertama pada tahun ke-11 kenabian. Dan ada Bai'atul Aqabah yang kedua, Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, pada tahun ke-12 kenabian. Karena ini memang dekat jarak waktunya dengan saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Ternyata di dalam Bai'atul Aqabah yang kedua ada 75 orang sahabat Ansor, laki-laki dan perempuan, ya, laki-lakinya itu sekitar 70, perempuannya 5 orang. Nah, ternyata salah satunya adalah Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal. Lalu kembali ke pertanyaan tadi. Ketika Nu'man bin Qawqal ini mengatakan la azidu ala dzalika syai'an, saya nggak akan nambah gitu ya dari kewajiban-kewajiban tadi. Apakah beliau mengerjakan kebaikan yang lain? Ternyata pada tahun kedua Hijriah, ketika umat Islam menghadapi serangan orang-orang Quraisy pada perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam, ternyata salah satu prajuritnya adalah Nu'man bin Qawqal. Oh, ternyata beliau berjihad juga gitu. Padahal perang Badar itu jihadnya itu bukan jihad wajib, tapi jihad sunnah. Kenapa jihad sunnah? Karena ketika Rasulullah berangkat dari Madinah, memang Rasulullah tidak mewajibkan sahabat untuk ikut. Siapa yang mau ikut, silahkan. Nah, faktanya Nu'man bin Qawqal ini termasuk salah satu yang ikut berjihad pada perang Badar. Nah, ini pertama. Lalu setelah itu juga ternyata Nu'man bin Qawqal tidak berumur panjang. Jadi kalau umur fisiknya beliau memang nggak panjang, tapi kalau umur kebaikannya itu panjang banget. Ketika apa yang beliau lakukan, kebaikan yang saat hidup beliau lakukan terus diceritakan oleh orang seperti kita menceritakan sekarang, itu artinya beliau umurnya sangat panjang. Artinya keberkahan dari umur beliau yang pendek itu ternyata panjang banget.
Karena ketika kita bercerita seperti ini, pahala terus mengalir kepada beliau gitu. Nah, itu keberuntungan orang-orang yang hidup di masa awal gitu. Tapi bukan berarti kita juga tidak bisa begitu. Kalau kita sekarang nih berbuat baik untuk untuk masyarakat di mushola, lalu kebaikan itu nanti diteruskan oleh anak cucu kita. Mereka melanjutkan kebaikan yang kita lakukan sekarang, maka apa yang mereka lakukan akan mengalirkan pahala untuk kita walaupun kita sudah berada di dalam kuburan, kita sudah meninggal. Nah, itu hikmahnya. Baik, tadi masalah beliau tidak berumur panjang itu karena beliau syahid di perang yang kedua, yaitu perang Uhud, perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang kedua ini maksudnya perang Badar, perang besar gitu. Bukan berarti antara perang Badar dan Uhud itu nggak ada perang. Kan sebenarnya ada gitu ya. Terutama diantaranya bagaimana Rasulullah mengusir orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, salah satu kelompok diusir setelah perang Badar. Kenapa? Karena mereka memang selalu berbuat onar gitu, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat Madinah, diusir. Jadi ada. Nah, cuman perang besar setelah perang Badar adalah perang Uhud. Jadi pada perang Uhud beliau gugur sebagai syahid. Karena memang pada perang Uhud ini ada 70 sahabat yang syahid. Dan di antara 70 sahabat ini paling banyak adalah sahabat Ansor, termasuk salah satunya Nu'man bin Qawqal gitu ya. Nu'man bin Qawqal. Jadi cerita tentang akhir perjuangan beliau pada saat perang Uhud itu gini. Di pagi hari ketika mereka mau mulai perang menghadapi pasukan Quraisy gitu ya, Nu'man itu berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, hamba bersumpah bahwa tidak akan terbenam matahari di hari ini kecuali hamba sudah bisa menginjakkan kaki pincang hamba ini di keindahan hijaunya permadani surga." Itu ikrar beliau. Subhanallah, ternyata beliau adalah seorang disabilitas yang pincang, tapi perang Badar ikut, perang Uhud ikut gitu. Dan ternyata beliau memang orang yang jujur dengan komitmennya, dengan janjinya. Beliau saat berkecamuk perang Uhud, beliau menjadi salah satu badan yang membentengi badan Rasulullah SAW agar tidak terluka terkena senjata musuh, senjata lawan. Yang namanya membentengi dengan badan, ya resikonya kan meninggal, mati gitu ya, mati syahid. Itu yang dialami oleh Nu'man bin Qawqal radhiyallahu an. Maka ketika sore hari Rasulullah SAW kemudian kan udah ini ya 70 sahabat udah gugur sebagai syahid, lalu Rasulullah melihat nyamperin satu persatu jasad para syuhada itu. Ketika beliau sampai di dekat jasadnya Nu'man, beliau bersabda begini, "Nu'man adalah orang yang memiliki husnuzan, yang memiliki keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mendapatkan apa yang menjadi keyakinannya. Karena, kata beliau ya, karena saya melihat dia telah melangkahkan kakinya di keindahan hijaunya permadani surga tanpa ada sedikit pun kepincangan." Begitu kata Rasulullah. Karena kalau yang namanya surga kan nggak ada disabilitas di surga gitu ya. Orang yang apapun kondisinya di dunia, di surga pasti menjadi sosok yang sempurna gitu ya, sosok yang sempurna. Ini cerita, obrolan, kisah tentang kemudian dia bertanya tentang apakah benar atau tidak apa yang ia pahami. Setelah mendapatkan keyakinan dengan
apa yang ia pelajari itu, lalu beliau berkomitmen gitu ya, dan konsisten dengan komitmennya, beliau berjuang untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Dan ternyata sebelum akhirat datang, informasi bahwa beliau mendapatkan apa yang dicita-citakannya sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersaksi tentang kebaikan beliau. Subhanallah, ini adalah pelajaran yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat berharga bagi kita. Dan memang dalam kisah kehidupan para sahabat Rasulullah banyak sekali inspirasi, hikmah yang bisa kita ambil. Setiap kita baca ada saja kebaikan yang bisa kita jadikan pelajaran, yang bisa kita ambil untuk hikmah di dalam hidup kita. Semua, siapapun sahabatnya gitu ya, baik yang terkenal ataupun tidak, baik tokoh besar ataupun rakyat jelata, yang namanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang terbaik dari seluruh generasi yang pernah hidup di muka bumi ini, sehingga memang sangat penting untuk kita pelajari. Baik, itu saja mungkin yang menjadi obrolan kita pada malam hari ini. Terakhir saya untuk menyambung silaturahim tadi, jadi saya memperkenalkan diri. Tadi Ustaz Amir sudah menyampaikan nama saya Hafid, gitu ya, Hafid Hormat, tinggal di Depok di Kelapa II, dekat tempat ditahannya Sang Jenderal gitu ya, kemarin dekat Makobrimob di situ ya. Tapi kalau asli sih dari Jawa Barat, dari Ciamis gitu ya, Ciamis, Jawa Barat. Kemudian sekarang tinggal di Depok. Saya punya 3 orang anak. Yang pertama itu kelas 3 SMA, yang ketiga, yang terakhir itu baru kelas 1 SD gitu ya, jauh ya. Jauh. Nah itu sedikit perkenalan, karena memang perkenalan itu perintah yang merupakan bagian dari ketakwaan. Harapan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala kebaikan, perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.